Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Lexia memahami hubungan Yuya dan Luna, dan dia juga mengingatkan bahwa sihir teleportasi yang barusan digunakan itu termasuk sihir langka dan berpotensi menimbulkan perang jika ada yang mengetahuinya. Dia selalu terpana pada Yuya yang selalu melebihi harapannya. Setelahnya, dia menyuruh Luna segera bangkit dari pingsannya yang pura-pura. Lexia segera menginterogasinya, ditambah Yuya yang juga penasaran dengan motifnya. Flashback ke masa lalu, Luna yang yatim piatu harus bertahan hidup dengan cara apapun. Lalu dia bertemu dengan seseorang yang mau merawat dan mendidiknya. Dari ceritanya, Lexia menyimpulkan bahwa Luna adalah bagian dari anggota Serikat Kegelapan. Mereka adalah geng yang mau melakukan tindakan kriminal asal ada bayarannya. Luna mengakuinya, pemburu kepala adalah julukannya. Dan misi terakhirnya adalah membunuh putri kerajaan Alceria, yaitu Lexia. Dia pun pasrah akan hidup ke depannya. Luna yang merasa nggak ada hubungan dengan Yuya memintanya untuk tak mencemaskan. Namun bagi Yuya yang udah menganggapnya bestie, dia nggak mau Luna pesimis seperti itu. Entah apa yang dipikirkan Lexia, dia malah meminta Luna untuk jadi pengawalnya. Meski Luna merendah dan menganggap dirinya sendiri kotor dan nggak berguna, tapi Lexia malah marah-marah dan meminta Luna untuk menurutinya saja. Di hutan, ajudan dan prajurit nampak panik dikejar para goblin. Balik ke rumah Yuya, Luna nampak menyerah dan pasrah menuruti kemauan Lexia. Pertemanan mereka mulai akrab, terbukti ketika dia menceritakan bak mandi Yuya yang ajaib itu pada Lexia. Karena tergiur khasiatnya, dia meminta izin pada Yuya untuk memakainya. Kesempatan ini digunakan Lexia untuk mengulik perasaan Luna pada Yuya, dan akhirnya mereka memutuskan untuk bersaing secara sehat untuk memperebutkan Yuya. Saat kembali ke rumah, Yuya berniat memasak untuk mereka, tapi Lexia berinisiatif untuk memasaknya. Dan yang terjadi, akhirnya Yuya jugalah yang menjadi koki untuk mereka. Melihat Lexia yang agresif, Luna nggak mau kalah dengan trik cerdasnya. Persaingan seperti itu berlanjut hingga habis makannya. Keesokan hari, Lexia diantarkan untuk menemui para ajudan dan anak buahnya. Tapi Lexia keceplosan tentang Luna, dan yang terjadi, meski masih ragu dan waspada, tapi alasan masuk akal Lexia akhirnya membuat para ajudan mau menuruti keinginannya. Dan kini, karena harus sekolah, Yuya harus mengatakan jika nggak bisa ketemu raja hari ini. Meski agak berat, namun ajudan menyuruhnya untuk datang ke ibu kota jika Yuya ada waktu luang. Mereka pun berpisah lagi. Melihat ada kesempatan, dengan cepat Luna ngasih kejutan berupa Lexia tentu cemburu, tapi ajudannya nggak bisa diajak kerja sama kali ini. Nggak sengaja, Yuya menemukan danau indah nan sunyi ini, dan langsung aja dia memutuskan untuk mandi. Tapi dengan nggak sadar, babi ini rupanya pernah dia jinakkan. Setelah mengetahui dia punya skill istimewa, dengan senang hati Yuya kembali memeliharanya. Akatsuki adalah nama yang dikasih Yuya untuknya. Pindah ke sekolah, lagi-lagi Bu Sawada mengingatkan mereka untuk memenangkan turnamen ini demi bonus incarannya. Dan langsung aja, pertandingan pemanasan dimulai. Yuya memilih menjadi kiper, dan Rio jadi striker. Merasa punya senjata rahasia, tapi faktanya, tim lawan yang malah punya kesempatan. Tapi Yuya menunjukkan skill gilanya lagi. Lanjut ke obrolan bersama teman-teman, kemudian ibu-ibu presdir majalah berhasil menemuinya, tapi langsung ditolak oleh Yuya. Teman-temannya sangat menyayangkan dengan keputusan yang diambil Yuya, tapi Yuya beralasan ingin fokus ke sekolah dulu aja. Jelas marahlah Bu Presdir, untung Miu datang tepat waktu.
Dia langsung merayu Bu Presdirnya. Tapi tiba-tiba Kaori yang ditugaskan membuat selebaran nggak sengaja menjatuhkannya. Dan ide untuk memotret Yuya di acara turnamen bola pun dia dapatkan. Dengan segera, dia menemui kepala akademi untuk meminta izin. Balik ke isekai, satu monster dikalahkan dengan mudahnya. Lalu dia berpikir untuk masuk lebih ke dalam demi menambah kekuatannya. Gak berselang lama, monster babi galak tiba-tiba dengan brutal menyerangnya. Tapi untungnya, kelinci nirmala ini berhasil mengalahkan dengan tendangan supernya. Dia meminta pada Yuya dan yang lainnya untuk menunjukkan tendangan mereka padanya dan memutuskan untuk melatih Yuya yang dianggapnya punya potensi. Lalu, akhirnya Yuya mampu merobohkan pohon itu dan langsung digasnya untuk latihan tempur bersama. Dia pun menanyakan kenapa mau melatihnya. Kelinci itu menjelaskan karena Yuya telah dipilih untuk jadi penerusnya. Jadi, Nirmala adalah gelar yang diberikan planet ini pada para master di berbagai bidang, yang bertugas melindungi bumi dari sisi negatif yang disebut mala. Setelah sedikit paham, kemudian Yuya menanyakan apakah penunjukan sepihak itu masih bisa ditolak. Bisa saja katanya. Namun, jika nantinya keseimbangan dunia runtuh dan mengharuskan berperang melawan mala, jumlah sekutu akan berpengaruh untuk menyelamatkan nyawa. Dan Yuya dianggap memiliki talenta terpendam untuk jadi penerus kelinci nirmala ini. Meski tetap menolak, namun Yuya ingin bertambah kuat agar bisa melindungi semua yang dia temui. Kelinci itu pun akhirnya tetap melatihnya, dan jika Yuya merasa sungkan, maka dia bisa mengajarkan sihir padanya. Akhirnya, mereka sepakat untuk kerjasama, dan langsung digas untuk melawan Raja Babi Hutan. Meski kewalahan, tapi akhirnya Yuya mampu mengalahkannya. Melihat item dan ranknya, Pak Kelinci menjelaskan beberapa tingkatan rank yang akan jadi lawannya. Mulai dari rank SS, SSS, Extra, dan Legenda. Dan karena levelnya udah maksimal, evolusi ras untuk jadi makhluk yang lebih unggul terjadi pada Yuya. Memang secara fisik nggak terjadi perubahan, tapi skill Yuya makin menggila aja. Kelinci itu memutuskan untuk menyudahi latihan hari ini. Keesokan hari di dunia nyata, Yuya diminta menunjukkan pesonanya meski harus tanding olahraga. Di pertandingan tenis meja, lawannya kini adalah murid pendidikan jasmani yang terlihat profesional dan servis pertamanya. Lalu di servis kedua, setelahnya Yuya memilih mundur aja. Lalu tiba-tiba Kaede menghampiri untuk meminta bantuan pada Yuya karena ada anggota yang cedera. Tapi faktanya, Yuya didaftarkan jadi peserta dan yang terjadi, begitupun di pertandingan-pertandingan lainnya. Lanjut ke pertandingan tenis, Kaori juga memintanya untuk menggantikan salah satu peserta. Lanjut ke pertandingan, Yuya bermaksud menahan kekuatannya, tapi Kaori meski masih ngawur, untungnya Yuya berhasil ngecover tingkah konyol Kaori, dan pertandingan pun dimenangkan oleh mereka. Sore hari, Kaori sengaja menunggu untuk mengajaknya pulang bersama. Dia bermaksud mentraktir makanan sebagai bentuk terima kasihnya. Tapi Yuya menolak sampai akhirnya balik ke isekai. Pak Kelinci terlihat kewalahan dan harus menggunakan sihir saat melawan cewek ini. Setelah mengetahui bahwa dia belajar sihir dari Yuya, kemudian dia memindahkan target untuk mengincar Yuya. Gak ingin membiarkan, Pak Kelinci berjanji akan mengajari berbagai teknik yang telah ia kuasai pada Yuya. Itu dia Ces rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir.
Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Cis. Adios, pamitos.